Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih di literasi digital. Kali ini kita akan belajar tentang penyisipan elemen pada Word. Apakah kamu pernah merasa dokumen Word yang kamu buat kurang menarik atau kurang informatif? Di era digital ini, kemampuan untuk membuat dokumen yang tidak hanya berisi teks, tetapi juga elemen-elemen visual yang memperkaya konten sangat penting. Misalnya, bayangkan kamu membuat laporan ilmiah. Teks saja mungkin tidak cukup untuk menjelaskan data yang kompleks. Dengan menyisipkan elemen seperti tabel, grafik, gambar, atau bahkan video, informasi bisa disajikan dengan lebih jelas dan menarik. Mari kita eksplorasi bagaimana cara menyisipkan berbagai elemen ini ke dalam dokumen Word sehingga hasil akhir yang kamu buat tidak hanya informatif, tetapi juga memukau pembaca. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah mempelajari video ini, diharapkan siswa mampu menyisipkan gambar dan mengatur posisinya. Siswa mampu menyisipkan tabel dan mengatur layout tabel. Siswa mampu menyisipkan shapes, icons, dan smart art. Serta siswa mampu menyisipkan link dan bookmark. Apa saja jenis elemen yang dapat disisipkan ke dalam dokumen Microsoft Word dan bagaimana cara mengakses fitur-fitur tersebut? Bagaimana cara menyisipkan tabel dalam dokumen Word dan apa manfaat utama dari penggunaan tabel dalam penulisan dokumen? Bagaimana cara menyisipkan gambar atau grafik ke dalam dokumen Word dan tips apa yang dapat diikuti untuk memastikan gambar atau grafik tersebut tidak mengganggu format teks? Apa perbedaan antara menyisipkan hyperlink dan bookmark dalam dokumen Word? Dan kapan sebaiknya menggunakan masing-masing fitur tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Ya, kali ini kita akan mencoba menyisipkan gambar dan mengatur posisinya. Untuk menyisipkan gambar ke dalam naskah kita, misalnya ini ada sebuah contoh naskah yang saya download dari internet. Kemudian saya akan sisipi gambar untuk kepentingan tertentu. Maka caranya adalah klik insert, lalu klik picture, lalu di sini ada 3 pilihan. Di this device berarti kita akan mengambil gambar yang tersimpan di dalam komputer. Apakah stock images, yang berarti kita akan mengambil gambar dari internet lewat stock images, atau online picture, kita akan mencari sendiri secara online. Misalnya saya akan mengambil gambar yang ada di komputer saya, this device. Nah, maka silakan kita cari gambar mana yang kita butuhkan. Tentunya kalau saya mengambil gambar this device, tentunya pada device saya, pada komputer saya sudah saya siapkan gambarnya. Misalnya gambar logo sekolah saya. Kita lihat, gambar akan masuk ke tengah-tengah naskah dan pastilah teksnya akan menyingkap ke atas dan ke bawah. Sisi-sisinya tidak ada. Dan pertama kali gambar ini muncul di sini, pasti defaultnya seperti itu atau nilai awalnya seperti itu penataannya. Kemudian untuk menata posisi bisa melakukan banyak cara, tapi sebelumnya kita lihat kalau gambar ini muncul tampilan seperti ini berarti gambarnya aktif, terpilih ya, terseleksi. Kalau kita klik di luar, maka gambarnya belum terseleksi atau belum terpilih. Nah, kalau kita hendak mengatur ukuran gambar, kita seleksi dulu dengan cara diklik. Kemudian lihat di sini ada handle-handlenya. Setiap sudut ini untuk mengatur melalui diagonalnya. Kalau sisi-sisi kiri, kanan ataupun atas bawah untuk mengatur tinggi maupun lebarnya. Jika sudah sesuai,
Kalau kita ingin mengatur posisi dari gambar tersebut, maka kita bisa aktifkan gambar ini kalau belum aktif. Dan jika gambar ini sudah aktif, maka kalau kita lihat pada tab menu akan muncul menu baru, yaitu menu Picture Format. Ini tinggal diklik. Kemudian kita lihat pada posisi Wrap Text. Pada Wrap Text kita klik. Nah, ini yang aktif pertama kali pasti Inline with Text. Inline with Text tampilannya seperti ini. Ya, kalau posisi inline with text kita atur agak susah. Ya, digeser-geser juga cukup merepotkan. Kemudian ada lagi posisi yang lain, yaitu square. Kalau square saya pilih, maka akan memungkinkan jika gambarnya tidak full satu halaman, teksnya tidak akan menyibak ke atas dan ke bawah, tapi bahkan mengelilingi gambar tersebut, ya, secara square, ya, kotak. Kalau kita pilih square. Kalau kita pilih tight, mirip dengan square, tapi bentuk kelilingnya mengikuti lekuan gambarnya. Ya, ini bermacam-macam pilihannya dan nanti bisa dicoba sendiri. Ya, ada tight, ada through, ada top and bottom, ada behind text berarti di belakang teks, dan lain-lain. Kemudian kalau sudah aktif salah satu dari pilihan itu, ini gampang digeser. Berbeda kalau yang aktif adalah inline with text, itu akan cukup sulit. Nah, itu untuk menyisipkan gambar dan mengatur posisinya. Sekarang bagaimana kalau kita hendak menyisipkan tabel dan mengatur layout tabelnya? Untuk menyisipkan tabel, misalnya di suatu tempat kita butuh tabel, paling bawah aja ya. Di sini kita butuh tabel, maka kita cukup klik insert, lalu klik table. Di sini kita bisa menentukan jumlah kolom dan barisnya dengan menggunakan kotak ini. Ya, misalnya saya butuh nomor urut, nama siswa, serta kelas. Lalu ada contohnya 3 aja ya, 4 baris. Saya klik. Nah, ini akan membentuk tabel dengan 3 kolom dan 4 baris seperti ini. Atau bisa juga dengan menggunakan, saya hapus dulu, bisa juga menggunakan table, lalu insert table, ini juga bisa. Tinggal kita tentukan number of kolomnya berapa, ya, jumlah kolomnya 3, number of rows-nya berapa, misalnya 4, lalu fix column width, ini auto, berarti lebar kolomnya fix, ya, semuanya sama. Nah, kita pilih auto berarti lebar kolomnya adalah mengambil lebar naskah dibagi jumlah kolom. Tapi kalau kita tentukan sendiri di sini, misalnya 1 inci gitu ya, atau 0,8 inci, maka semua kolomnya lebarnya 0,8 inci. Nah, saya pilih auto dulu, lalu klik OK. Jadi pilih yang mana terserah. Kemudian kita bisa mengetikkan, contohnya untuk berpindah satu baris dengan baris berikutnya pakai panah, ya, tombol panah. Seperti ini, anak. Kemudian tinggal kita atur ukurannya, ukuran kolomnya agar rapi dan sesuai dengan tampilannya dengan membawa batas kolom yang ada di sini. Saya geser. Ini juga. Kalau judul kolomnya ini mau saya bawa ke tengah, tinggal diseleksi lalu pilih center. Tapi kalau tabel ini yang mau dibawa ke tengah, seleksi tabelnya dengan klik ini, lalu pilih center, maka tabelnya yang akan ke tengah. Ada cara yang lain untuk membuat tabel, misalnya ini saya hapus dulu. Dengan klik insert, klik table, insert table, kemudian saya masih menggunakan yang sama 3 dan barisnya misalnya 4. Lalu auto fit
behaviornya tidak saya pilih fix column width, tetapi saya pilih auto fit to contents. Ini sering dipakai karena kalau kita pilih auto fit to contents berarti lebar kolomnya menyesuaikan lebar dari isinya. Kita lihat, oke. Maka ketika di oke, semula lebar tiap kolomnya seperti itu. Tetapi kalau kita isi teksnya, maka dia akan menyesuaikan. Misalnya kemudian di sini ada nama, kita lihat, jadi lebarnya sudah menyesuaikan dengan kontennya. Kemudian kalau barisnya kurang bisa kita tambahkan. Untuk menambahkan baris dengan cepat bisa kita taruh kursornya di paling kanan seperti ini, di luar tabel. Di luar tabel artinya di paling kanan dan di paling bawah, baris paling bawah maksudnya ya. Lalu tekan enter, dia akan muncul lagi. Taruh sebelah kanannya, enter, muncul lagi. Itu untuk menyisipkan tabel. Nah, kemudian tabel ini juga bisa digeser ya, seperti ini cara meletakkan tabelnya. Kemudian jika ingin menyisipkan kolom, tinggal kolom sebelah mana yang akan disisipkan. Misalnya paling kanan ini kelas, ini sebelah kanannya harusnya ada lagi alamat. Misalnya kita klik saja di sini, lalu klik kanan pada seleksi ini, kemudian kita pilih insert, kemudian pilih kolom left, akan menyisipkan kolom di sebelah kiri tanda seleksi itu. Tanda seleksinya di situ akan ditambahkan sebelah kirinya. Nah, ini tinggal dikasih tambahan alamat. Demikianlah anak-anak untuk menyisipkan tabel. Sekarang kita ingin menyisipkan shapes, icon, dan smart art. Saya hapus dulu. Pertama, menyisipkan shapes. Untuk keperluan tertentu, saya ingin menyisipkan sebuah shapes atau simbol di sini. Nah, tinggal klik insert, klik shapes, lalu pilih bentuk shapes atau bangun yang ingin kita buat. Misalnya bangun, ya ini hanya sekedar contoh ya. Bangun ini misalnya, tinggal kita buatkan di sini. Kemudian tampilannya terhadap teks bisa kita atur seperti yang insert picture tadi ya. Misalnya saya klik ini, kemudian lihat di sini ada tab menu shape format. Kalau shape-nya aktif, tinggal kita atur aja wrap text-nya. Wrap text-nya awalnya adalah in front of text, berada di depan teks sehingga teks di belakangnya nggak nampak. Kita bisa pilih seperti tadi, apakah square seperti ini sehingga teksnya mengelilingi berbentuk kotak semacam ini, atau mungkin tight, jadi teksnya mengelilingi tapi sesuai dengan bentuk shapes-nya. Itu untuk menyisipkan shapes. Bagaimana untuk menyisipkan icon? Nah, sama juga, klik insert, klik icons, kemudian pilih icon yang tidak disisipkan, misalnya ini, kemudian klik insert. Nah, untuk menatanya seperti biasa, di sini ada diaktifkan, kemudian ada wrap text. Wrap textnya kita atur, tight misalnya, ukurannya bisa atur juga. Lalu bagaimana cara menyisipkan smart art? Smart art disisipkan lewat ini, klik insert, klik smart art. Nah, di sini ada kategorinya, apakah all, seluruh smart art akan ditampilkan, ataukah yang berkategori list saja seperti ini, atau berkategori proses,
atau berkategori circle, ya tentu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya proses, saya memilih yang ini misalnya, kita pilih lalu klik OK. Kemudian ukurannya bisa kita atur di sini seperti biasa. Kemudian silakan teksnya diisi nih. Teks yang pertama, misalnya begitu ya. Dan seterusnya diketik. Nah, kemudian ukurannya bisa diatur seperti biasa. Kemudian bagaimana kalau kita hendak menyisipkan link dan bookmark? Kita coba membuat link. Misalnya untuk membuat link, kita blok kata pengantar. Harusnya bukan kata pengantar ya, tapi sebuah teks yang mengarahkan untuk menuju ke link. Biasanya kalau di dalam aplikasi kan untuk mendownload klik di sini. Nah, klik di sini itu adalah link ya, akan mengarahkan ke link tertentu. Nah, cara membuat linknya adalah misalnya kata pengantar ini, lalu klik insert, lalu klik link, lalu tentukan mau kemana kalau kata pengantar itu diklik. Ya, kalau kata pengantar itu diklik, diharapkan memunculkan logo Instagram. Misalnya ya. Oke. Sehingga kita lihat warnanya akan biru dan bergaris bawah, khas warna link ya. Sehingga ketika kita klik ini nanti akan menuju ke file yang bernama logo Instagram. Cara mengkliknya kalau di dalam dokumen Word adalah dengan menahan tombol kontrol dan juga mengarahkan ke linknya, sehingga akan berbentuk tangan seperti ini. Diklik, yes, akan mengarahkan ke logo Instagram ini. Itulah link ya. Maka oleh karena itu mari kita buat bookmark. Bookmark untuk kata pengantar. Kata pengantar ada di sini. Nah, ini saya tandai di sini. Saya kasih nama bookmarknya kata pengantar. Lalu klik add. Kemudian tadi ada daftar isi. Daftar isi saya seleksi, lalu saya kasih bookmark penanda, namanya daftar isi juga. Lalu klik add, lalu saya menuju ke bab 1 pengenalan. Di sini ada bab 1 pengenalan, saya seleksi, saya tandai dengan bookmark pengenalan, bab 1. Bab 1 add. Kemudian pengertian karya tulis ilmiah saya seleksi juga. Add dan seterusnya. Ya, dikasih tanda. Setelah itu di wilayah daftar isi mari kita buatkan link ke bookmarknya. Sebagai contoh kata pengantar ini, pada daftar isi kata pengantarnya saya seleksi, lalu saya kasih link, dibuatkan link, dan linknya kalau diklik ditujukan ke bookmark ya, ditujukan ke bookmark yang bernama kata pengantar. Oke, lihat akhirnya berwarna seperti biasa, biru dan bergaris bawah. Daftar isi juga sama, daftar isi saya seleksi, kemudian saya linkkan, saya tautkan ke bookmark, ke daftar isi. Lalu oke. Kemudian pengertian karya tulis ilmiah, ini juga akan bab 1 dulu ya, bab 1 pengenalan. Ini saya linkkan, saya tautkan ke bookmark yang bernama bab 1 ini. Oke. Kemudian pengertian karya tulis ilmiah, ini saya linkkan, saya tautkan ke bookmark yang bernama pengertian karya tulis ilmiah. Sehingga dengan demikian ketika, dan seterusnya ini ya, sehingga dengan demikian ketika pembaca atau justru kita sendiri ingin menuju ke pengertian karya tulis ilmiah, tidak perlu menggeser ke bawah berlama-lama ya, tinggal klik aja di sini dengan menekan tombol kontrol sehingga berubah menjadi tangan seperti ini, klik,
dia menuju ke bab 1 pengenalan atau pengertian karya ilmiah, karena sesuai dengan bookmarknya. Ini diarahkan ke pengertian karya tulis. Nah, tentu akan menuju ke pengertian karya tulis. Kemudian kalau ke kata pengantar, saya klik, ya dia akan ke kata pengantar. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.